Kota New York 1904. Para anggota Manhattan Adventurers Society sedang pergi menyelidiki suatu peristiwa. Mereka mendobrak masuk sebuah ruangan dan menemukan beberapa orang yang tewas membeku. Sosok misterius sedang memegang sebuah bola besi kuno. Saat sosok itu membuka mata, semua mayat membeku di ruangan itu hancur berkeping-keping. Masa sekarang, keluarga Spengler, yaitu Kali, Phoebe dan Trevor bersama Mer. Gruberson telah pindah ke Manhattan untuk menjadi pemburu hantu profesional. Mereka sedang mengejar sosok hantu yang berbentuk naga. Trevor hampir menjebaknya namun naga itu berhasil lolos dan terbang di luar jangkauan. Untungnya Kali memasang perangkap drone yang mampu menangkap hantu itu. Namun ujung-ujungnya, mobil mereka menabrak tempat parkir sepeda. Insiden itu menjadi berita di mana-mana, membuat Ghostbusters mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Mereka kemudian bertemu dengan musuh lama Ghostbusters, Walter Peck yang kini telah menjadi wali kota New York. Walter menghukum mereka karena melanjutkan pekerjaan mereka dan menyebabkan kerusakan di kota. Mereka juga dihukum karena mempekerjakan Phoebe, karena dia masih di bawah umur. Ghostbuster kemudian kembali ke markas mereka. Janin datang saat mereka akan memasukkan hantu naga ke unit penahanan hantu. Mereka mengalami kesulitan karena unit penahanan telah mencapai kapasitas maksimum. Di tempat lain, Ray dan Podcast sedang mengadakan live streaming menggunakan artefak dari seorang pelanggan. Dengan artefak itu, dia mencoba menjalin komunikasi ke dunia gaib. Seorang wanita tua memberikan jam tangan dari almarhum suaminya untuk Ray. Dia menyuruh Ray untuk menghubungi arwah suaminya. Tetapi Ray gagal dan Podcast justru menghancurkan jam tangan itu dengan palu. Mereka kemudian dikunjungi oleh Nadim, yang membawa sebuah bola besi kuno. Ray menggunakan meteran peak-nya, namun energi yang dipancarkan dari bola itu menyebabkan lonjakan yang merusak meteran. Melody mengunjungi markas dan mengobrol dengan Phoebe. Phoebe menunjukkan kepadanya fasilitas dan unit penahan hantu yang ada di sana. Melody rupanya juga tertarik pada bola itu dan mencatat bahasa aneh yang berasal darinya. Bersama Ray, Phoebe dan Podcast pergi ke Perpustakaan Umum New York untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul bola itu.
Mereka bertemu dengan ahli bernama Dr. Hubert Wartsky yang menjelaskan semuanya. Berabad-abad yang lalu, seorang raja yang haus kekuasaan meminta bantuan dari entitas bernama Garaka untuk menaklukkan musuhnya. Tapi Garaka punya rencana sendiri. Dia berniat menggunakan kekuatannya untuk membawa zaman es baru. Sebuah tim yang dikenal sebagai Firemasters leluhur Nadim, menggunakan kekuatan mereka untuk memenjarakan Garaka di dalam bola hantu itu dan mencuri tanduknya yang menjadi sumber kekuatannya. Jika Garaka bebas lagi, New York akan dilanda kematian beku yang berasal dari ketakutan para penduduk. Bola hantu itu kemudian mulai mengeluarkan bahasa aneh seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya. Saat mereka hendak pergi, hantu yang nebeng dengan podcast kabur di sekitar perpustakaan. Mereka pun terpaksa mengejarnya. Rai bahkan bertemu dengan hantu perpustakaan asli dan masih takut padanya. Hantu itu kemudian keluar dan merasuki patung singa Fortitude di luar perpustakaan. Phoebe menggunakan ransel protonnya untuk menembak dan menghancurkannya, tepat sebelum polisi datang. Reruntuhan patung itu sempat menimpa salah satu mobil polisi. Wali kota Peck menggunakan dalih ini sebagai alasan kuat untuk menjatuhkan Ghostbusters dan menghentikan kegiatan mereka untuk selamanya. Dia memerintahkan markas Ghostbusters ditutup dan peralatan mereka disita. Phoebe juga ditangkap karena menolak mematuhi Peck, sementara Winston memarahi Ray karena membuat dia dan podcast dalam masalah. Phoebe dibebaskan setelah Gruberson menjemputnya ke kantor polisi. Malamnya, Melody kembali mengunjungi Phoebe yang sedang sendirian di taman. Saat ngobrol, Phoebe menginginkan dirinya dan Melody bisa berada di alam yang sama. Mereka pun mencoba memisahkan roh Phoebe dari tubuhnya selama 2 menit. Dan berhasil, Phoebe menjadi hantu. Tapi saat itulah Melody mengungkapkan niat sebenarnya. Dia sebenarnya adalah anak buah Garaka. Namun karena dia adalah hantu, dia tidak bisa membuka bola kuno, jadi dia membutuhkan Phoebe yang masih hidup untuk melakukannya. Sebagai imbalan, Garaka akan membantu Melody pergi ke akhirat dan bertemu keluarganya. Garaka lalu merasuki tubuh Phoebe untuk mengucapkan mantra, dan hantu iblis itu hidup kembali. Roh Phoebe kembali ke tubuhnya sementara teman-temannya datang dan berusaha menyelamatkannya. Lucky menembak Garaka dengan sinar proton, tapi serangannya membeku dan hancur. Kali dan Gruberson membantu Phoebe sementara Ray, Winston, dan Janine juga datang. Mereka segera sadar Garaka akan membebaskan hantu lain untuk melancarkan rencananya membekukan kota. Di luar,
Seluruh kota mulai membeku dan terbentuk ratusan es runcing yang hampir mencelakai orang-orang. Mereka semua kemudian menuju lab penelitian untuk mengambil peralatan. Feng Man dan Nadim pun ikut bergabung. Rai mencoba melatih Nadim menggunakan kekuatan Fire Master untuk melawan Garaka. Sementara itu, hantu perampok muncul lagi dan merasuki peralatan senjata proton. Tapi Nadim berhasil membelokkan tembakan ke jendela dengan kekuatannya. Hantu itu kemudian merasuki pizza dan langsung dilahap oleh Slimer. Lucky memberitahu Phoebe bahwa sinar proton biasa tidak mempan terhadap Garaka. Jadi, Phoebe melapisi senjatanya dengan kuningan karena mirip dengan bahan bola kuno yang bisa menjebak Garaka. Garaka menuju ke markas, dan segala perlawanan para Ghostbuster sia-sia. Hampir semua dari mereka terjebak dalam es. Nadim mencoba menggunakan kekuatan apinya melawan Garaka, tapi korek apinya sudah habis karena terlalu sering dia gunakan untuk berlatih. Di lantai bawah, Phoebe berbicara dengan Melody yang menyesali perbuatannya. Phoebe menjelaskan bahwa Garaka tidak akan pernah membantunya pergi ke akhirat seperti yang dijanjikan. Melody sendirilah yang harus melakukannya sendiri. Phoebe turun tangan menghadapi Garaka sendirian. Senjatanya yang dilapisi kuningan berhasil melukai Garaka, tapi masih belum bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, Melody muncul dan menggunakan apinya untuk menyalakan korek api Nadim. Dengan api itu, Nadim bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan api dan menyerang Garaka. Seluruh anggota Ghostbuster akhirnya berhasil dibebaskan. Namun, Garaka mendobrak unit penahan hantu dan melepaskan semua hantu yang pernah ditangkap. Dengan lepasnya para Ghostbuster tua menyadari bahwa Garaka justru telah membuat unit penahan menjadi kosong. Mereka semua kemudian bekerja sama menyerang Garaka. Para anggota Ghostbuster menembakkan sinar proton mereka bersamaan dengan Nadim yang menyerang menggunakan api. Garaka pun bisa dikalahkan dan tanduknya patah lagi saat dia terperangkap dalam unit penahan.
Es di kota pun mulai mencair dan Melody akhirnya bisa pergi ke akhirat setelah berpamitan kepada Phoebe. Para Ghostbuster keluar dan disambut sorak-sorai warga New York. Wali kota Peck yang turut hadir berniat menangkap mereka, tapi para warga memprotesnya. Jika bukan karena mereka, kota ini akan menjadi kota yang membeku. Peck pun tak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tak lama kemudian, Slimer dan naga selokan terbang keluar dari markas. Keluarga Spengler dan Gruberson pun mengenakan perlengkapan dan bersiap menangkap hantu-hantu lainnya.